Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiatul Ummah, guru kelas 5 yang mengajar di SD Negeri Wonowoso II, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2237245651. Dalam video kali ini saya akan menampilkan uji kinerja dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipimpin salah satu. Tadi siapa yang datangnya paling awal? Coba. Wah, Mbak Naira, bagus sekali. Mbak Naira, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Oh, tidak ada ya, semuanya berangkat ya, semuanya sehat, berangkat. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, anak-anak itu harus membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah sarapan pagi dengan menu makanan yang sehat dan bergizi biar menjadi anak yang hebat. Semuanya semangat hari ini? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, sebelum mulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri semuanya dengan sikap sempurna. Indonesia airku, anugerah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu rinduku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, coba saya mau ngetes
konsentrasi kalian. Tepuk 1. Ulangi, belum konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, bagus sekali. Itu menandakan bahwa kalian sudah siap untuk belajar. Bisa dikeluarkan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS materi rantai makanan. Boleh dikeluarkan buku catatan, buku tulis, dan lembar kerja maupun buku paketnya. Terus hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Anak-anak, sebelum berangkat, kalian tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Kenapa sih kalian harus sarapan? Kenapa kalian harus sarapan? Konsentrasi. Biar apa lagi? Semangat. Yang namanya makhluk hidup itu pasti butuh yang namanya makanan untuk memperoleh energi, biar kuat, biar sehat, biar bisa melakukan aktivitas. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan benar. Jadi nanti ada gambar, baik dari LKS, dari buku paket, maupun dari nanti video yang saya tayangkan, nanti kalian dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan benar. Terus yang kedua, nanti melalui lagu rantai makanan yang ditayangkan, siswa dapat menyebutkan contoh rantai makanan dengan benar. Nanti akan saya tayangkan lagu. Kalian suka nyanyi? Nah, suka pastinya dong. Nanti akan saya berikan contoh lagu tentang rantai makanan dan saya tayangkan agar kalian bisa memberikan contoh rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, melalui video yang ditayangkan, siswa dapat menganalisis komponen dalam rantai makanan dengan benar. Nanti ada video pembelajaran toh. Kalian pasti suka, pasti seru. Terus nanti kalian dapat menganalisis komponen dalam rantai makanan dengan benar. Yang keempat, dengan bermain peran, siswa dapat mempraktekkan rantai makanan dengan benar. Dan yang kelima, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat jaring-jaring makanan dengan menentukan komponen-komponen di dalamnya dengan benar. Ini Bu Guru sudah membagi kalian menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya, sesuai dengan hasil asesmen diagnosis yang kemarin. Ada kelompok pertamanya namanya kelompok Merkurius, kelompok yang kedua namanya kelompok Venus, kelompok ketiga namanya kelompok Bumi, yang keempat kelompok Mars. Ya, bagus ya. Yuk, kita semangat lagi. Sebelum saya tayangkan lagu yang pertama, tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kalian hebat, baru diputarkan 1 kali sudah bisa mengikutinya ya. Yuk, siapkan alat tulisnya. Saya akan memutarkan sebuah video tentang rantai makanan. Kalian simak dulu baik-baik ya. Sudah siap? Sudah ya.
Belajar di pelajaran biologi bahwa makhluk hidup dan lingkungan akan saling bergantung agar bisa bertahan hidup. Nah, ketergantungan ini membentuk sebuah rangkaian berantai bagaimana makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan, hingga makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, contohnya hewan, untuk bisa bertahan hidup. Nah, rangkaian kegiatan berantai ini menimbulkan interaksi makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Nah, rangkaian ini apabila disusun secara berurutan akan membentuk rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Oke, nggak perlu banyak basa-basi, langsung kita bahas. Let's go! Nah, oke. Itu tadi video tentang rantai makanan. Coba dari video tadi, saya mau tanya, siapa yang bisa memberikan contoh rantai makanan? Tunjuk jari. Mbak Masa, silakan. Padi, terus dimakan. Padi dimakan tikus, terus tikus dimakan ular, betul. Terus ular dimakan elang, terus elang mati. Ya, dimakan oleh bakteri pengurai atau jamur pengurai. Tepuk tangan untuk Mbak Masa. Ya, hebat ya, sudah ada yang bisa memberikan contoh rantai makanan. Ya, tadi ya. Jadi anak-anak, bisa dibuka catatannya. Apa itu rantai makanan? Dilihat dulu di depan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan dari produsen ke konsumen. Dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan. Untuk hidup, manusia saja butuh makanan. Apalagi makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja, teman-teman? Hewan, betul? Ya, serangga termasuk hewan. Rumput itu termasuk apa? Tumbuhan. Dan juga ada kita sebagai manusia. Berarti makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia butuh makan apa tidak? Butuh. Berarti makhluk hidup lain itu juga butuh yang namanya makan. Karena ciri-ciri makhluk hidup itu adalah membutuhkan makanan. Kalau tidak makan bisa apa? Apa yang terjadi? Oh iya, sakit. Terus lama-kelamaan kita bisa bisa kehilangan nyawa kita ya kalau tidak makan ya. Contoh sederhana yaitu rumput. Rumput dimakan oleh, dilihat di gambar, belalang. Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Bagus. Selanjutnya ada yang namanya produsen. Produsen itu dikenal juga sebagai pabrik makanan alami. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut dengan produsen. Ya, kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Jadi tumbuhan yang berwarna hijau yang bisa melakukan fotosintesis itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuatan makanan disebut dengan apa tadi? Fotosintesis. Tumbuhan itu hebat, mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari dan udara. Proses ini disebut dengan fotosintesis. Tumbuhan adalah awal dari setiap rantai makanan. Apa jadinya bila tumbuhan itu punah? Kalau tumbuhan punah, terus yang makan tumbuhan bisa dapat makanan apa tidak? Tidak bisa ya, makanya sumber dari segala kehidupan itu adalah dari produsen, yaitu tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen itu disebut juga dengan si pemakan, yang gawene itu loh. Kita kalau bahasa kita itu sing gawene maem. Nah, itu disebut juga dengan konsumen. Konsumen bisa membuat makanan sendiri apa tidak?
Tidak bisa karena makanannya itu berasal dari tumbuhan. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri itu disebut dengan konsumen. Konsumen itu dibagi menjadi 3, ya. Ada konsumen tingkat 1 yaitu herbivora. Herbivora itu adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2 yaitu karnivora, yaitu konsumen yang memakan daging. Dan ada konsumen tingkat 3 omnivora, memakan segala, bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan. Contohnya apa? Sema-ame yang bisa memakan tumbuhan maupun hewan. Contohnya apa? Apa, Mbak? Ya, makhluk hidup yang omnivora, bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan. Apa contohnya? Harimau. Harimau itu omnivora atau karnivora? Harimau makanannya apa, Mas Japa? Karnivora, bagus sekali. Kalau omnivora apa berarti contohnya? Manusia termasuk omnivora, betul sekali. Selain manusia, kalau hewan apa contohnya? Hewan omnivora yang makannya segala, bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan. Contohnya apa? Ya, kalian tahu tikus? Tikus itu makannya apa? Ya, bisa tumbuhan, bisa hewan. Ayam, tahu ayam? Nah, ayam itu makannya apa? Bisa tumbuhan, bisa hewan. Berarti ayam termasuk golongan omnivora. Ya, bagus. Selanjutnya, selain produsen, konsumen, ada juga yang namanya pengurai atau disebut dekomposer. Kenapa kok dekomposer disebut tukang bersih alam? Karena anak-anak, bangkai-bangkai tumbuhan, bangkai-bangkai hewan yang telah membusuk itu pasti akan terurai oleh yang namanya dekomposer. Bisa itu berupa jamur, bisa berupa bakteri, ataupun cacing. Bayangkan, jika makhluk hidup yang sudah mati tidak ada dekomposer, apa yang akan terjadi? Ning kono saya ono bangkai hewan, ning kono saya ono bangkai tumbuhan. Maka dunia ini akan penuh dengan bangkai, ya. Makanya dekomposer itu juga sangat penting. Pasti kalian kadang jijik ya lihat cacing, lihat jamur, lihat kaki seribu. Padahal mereka itu juga sangat penting peranannya dalam kehidupan, dalam kelangsungan kelestarian hidup di bumi ini. Karena tanpa mereka, tumbuhan, makhluk hidup-hidup yang mati, baik tumbuhan maupun hewan itu tidak dapat terurai, ya. Tidak dapat terurai, ya nanti di sana ada hewan mati masih tetap di sana, tumbuhan mati tetap di sana kalau tidak diuraikan. Dengan adanya dekomposer atau pengurai ini, tumbuhan maupun makhluk hidup lain yang sudah mati, ada hewan, tumbuhan itu diuraikan, terus nanti nutrisinya bisa dikembalikan ke alam, balik neng lemah di tanah. Setelah di tanah nanti diserap lagi oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis sehingga tumbuhan bisa menghasilkan makanan lagi, ya. Contohnya apa tadi dekomposer? Ada bakteri, jamur, cacing, kaki seribu, ya, dan lain-lain. Setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Nah, ini ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka adalah pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, nah, perhatikan anak-anak, ada misalkan di dalam suatu ekosistem hutan. Di hutan itu pasti yang namanya rantai makanan tidak hanya satu, tapi ada banyak sekali. Rantai makanan yang saling terhubung itu bisa membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling terhubung. Kumpulan banyaknya rantai makanan yang saling berhubungan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang seperti yang sudah saya bagi, kalian akan
Dari setiap kelompok akan mendapatkan tugas-tugas berbeda ya, berdiferensiasi sesuai dengan hasil asesmen diagnosis kemarin ya. Kelompok Merkurius, mana Merkurius? Ya, Merkurius ini nanti dapat bermain peran ya. Ini nanti dipotong, Mbak. Malu hidupnya. Ya, Venus. Venus itu dapat menyanyi tadi ya. Ya, menyanyi rantai makanan. Ada kelompok yang ini kelompok bumi. Bumi itu ya silakan dapat satu-satu, bagi satu-satu ditulis nama dan kelompoknya ya. Ini kelompok Mars ya, berdiferensiasi, berminat bicara. Ya, begini anak-anak, setiap kelompok itu mendapat tugas yang berbeda-beda ya, karena ini pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tugas kalian ya. Untuk kelompok Merkurius ya, Merkurius nanti bermain peran. Jadi ini nanti ada gambar, ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, kalian potong. Terus nanti setiap anak saya ajak dapat tugas apa. Misalkan kamu dapat rumput, dapat tikus, dapat ular, dapat burung elang, dapat jamur. Dan nanti kalian susun, berarti tikus sini ngarep, tikus dimakan ular, oh disekali ya, seperti itu ya, dimakan membentuk rantai, ya, paham? Ya. Untuk kelompok Venus, halo Venus, ya, Venus dapat berdiferensiasi auditori yaitu menyanyi. Sudah hafal, Mbak? Oh, bagus sekali sudah hafal. Kelompok Merkurius, Venus, Bumi, halo. Ya, kelompok bumi dapat berdiferensiasi menggambar ya nanti ya. Kelompok Mars, halo. Ya, nanti dapat berdiferensiasi berbicara. Untuk kelompok Mars itu gambar yang sudah tersedia kalian potong dan ditempel, diurutkan menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, untuk waktunya saya berikan waktu 10 menit ya. Nanti silakan setiap kelompok yang sudah selesai bisa maju untuk mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Ya siap kelompok Venus? Yuk silakan maju ke depan kelompok Venus. Silakan Mbak maju ke depan semuanya. Nanti saya bantu. Teman-teman anak-anak, perhatikan kelompok Venus, tepuk tangan untuk kelompok Venus. Kelompok Venus akan menampilkan lagu rantai makanan ya. Silakan kenalan dulu. Perkenalkan, Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Venus. Ya. Perkenalkan, nama saya Indra. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, kelompok Merkurius sudah siap? Ayo maju ke depan, Merkurius. Ya. Ya. Perkenalan dulu seperti tadi. Dan anggota yang lain sini, Mbak. Urut sini, Mbak. Dan nama kelompoknya.
Ini belakang sini. Merkurius, kok lupa? Perkenalkan, salam dulu. Waalaikumsalam. Kecil dapat? Dapat rumput. Dapat tikus. Dapat ular. Dapat belang-belang. Kamu jadi jamur. Betul apa tidak? Betul. Adel dimakan oleh Dava dimakan oleh Najwa dimakan oleh Ais dimakan oleh Irfan. Sudah betul? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok Merkurius. Lu tidak dengar yang keras? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak-anak perhatikan dari kelompok Mars ya. Ada ini hasilnya yang sudah jadi. Produsen ditempati oleh Pak Padi. Padi dimakan ulat dimakan burung pipit dimakan ular dimakan elang. Sudah betul? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok Mas. Boleh kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Coba buku tulisnya diambil. Kesimpulan pelajaran hari ini. Coba ditulis itu kesimpulannya. Yang pertama, rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Sudah ditulis? Ya. Rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Kesimpulan yang kedua, setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam rantai makanan. Ya. Mbak Naira sudah selesai nulisnya kedua? Ya. Sambil ditulis. Kesimpulan yang ketiga, kita harus menjaga keseimbangan alam. Ya. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita kali ini tentang rantai makanan. Nah, pelajaran kita hari ini tentang rantai makanan sudah selesai anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Menarik atau tidak pelajaran hari ini? Menarik. Sudah bisa menghafal lagu rantai makanan? Sudah ya. Sangat mudah bukan? Sangat mudah. Jangan lupa untuk setelah yang hari ini kita belajar penuh, kita laksanakan, kita jaga keseimbangan alam untuk kelestarian hidup kita bersama. Kalian masih pengen hidup di bumi dengan nyaman? Ya, makanya kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Ya, sekian dulu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk tadi yang membuka pelajaran siapa? Mbak Naira ya. Silakan Mbak Naira untuk ditutup kembali. Oke ya, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar satu-satu dari kelompok ini.
Bisa dibuka.